Setelah Perang Dunia Pertama selesai di tahun 1918, banyak orang yang mikir dunia bakalan damai. Tapi kenyataannya justru masuk ke masa yang penuh gejolak dan drama besar-besaran. Uniknya, masa damai ini cuma bertahan 21 tahun. Karena di tahun 1939, dunia kembali meledak dengan Perang Dunia Kedua. Kok bisa? Apa sih yang bikin dunia gampang banget kejebak perang lagi? Jadi masa ini dikenal sebagai masa interwar, atau periode masa jeda antara dua perang besar. Semua dimulai dari perjanjian Versailles di tahun 1919. Tujuannya sih bagus, bikin tatanan dunia baru, tapi efeknya parah banget buat Jerman. Jerman harus bayar utang perang, kehilangan banyak wilayah, dan harga dirinya hancur lebur. Nah, kondisi kacau ini jadi lahan subur buat munculnya kebencian. Dan dari sanalah muncul satu sosok, Adolf Hitler. Ekonomi Jerman waktu itu hancur-hancuran, inflasi gila-gilaan, rakyat frustasi dan gak percaya lagi sama pemerintah. Hitler pun masuk, bawa organisasi-organisasi yang penuh semangat, janji balas dendam dan bangkitnya kejayaan Jerman. Gaya bicaranya yang bikin banyak orang terhipnotis. Partainya makin gede dan akhirnya dia berhasil naik ke puncak kekuasaan. Di sisi lain, negara-negara pemenang kayak Amerika Serikat malah lagi party-party, yang mana era ini dikenal dengan Roaring Twenties. Musik jazz booming, film makin keren, dan ekonomi naik. Tapi semua itu berubah ketika pasar saham Amerika Serikat runtuh di tahun 1929. Ini juga dikenal dengan Wall Street Crash. Ekonomi global anjlok dan akhirnya jutaan orang kehilangan kerja. Amerika langsung gercep bikin program New Deal buat nanganin ekonomi dan menciptakan lapangan kerja untuk rakyatnya. Terus beberapa negara di Eropa melakukan proteksionisme atau proteksi perdagangan yang mana ini dilakukan untuk mengatasi permasalahan ekonomi pada saat itu. Di sisi lain, Italia ngerasa nggak dihargai, padahal ia sebenarnya ngedukung negara-negara pemenang perang. Benito Mussolini yang saat itu menjabat sebagai Perdana Menteri Italia membawa ideologi fasisme dan berjanji bakal balikin kejayaan Italia sama seperti pada masa kejayaan Romawi. Fasisme mulai dianggap sebagai solusi di Italia dan juga di Jerman. Saat itu Hitler juga punya ideologi Lebensraum, yang mana Nazi berkeyakinan bahwa bangsa Jerman membutuhkan wilayah yang lebih untuk memperbanyak orang-orang berdarah Jerman. Dengan melakukan genosida ke negara-negara Eropa Timur, kayak Polandia, Ukraina, Rusia, dan bangsa Slavia lainnya. Dan akhirnya Jerman dan Italia jadi sahabat, karena sama-sama punya pemimpin yang ambisius. Sebenarnya waktu itu dunia udah punya organisasi perdamaian, namanya itu Liga Bangsa-Bangsa. Tapi ya gitu deh, waktu Jepang serang Manchuria atau Italia invasi Ethiopia, mereka cuma bilang jangan, tapi tindakannya nggak ada. Di Asia, Jepang juga lagi semangat militerisme. Mereka mau kuasai Asia Timur, mulai ekspansi dan akhirnya gabung sama Jerman dan Italia. Negara-negara barat kayak Inggris dan Prancis cenderung menghindari konflik. Contohnya kayak pas konferensi Munich 1938. Mereka malah kasih wilayah Sudetenland ke Hitler, berharap damai. Tapi ternyata itu malah bikin Hitler makin berani. Uni Soviet juga nggak tinggal diam. Mereka bikin perjanjian rahasia sama Jerman, Pakta Molotov-Ribbentrop. Mereka setuju nggak saling serang dan diam-diam sepakat bagi-bagi Polandia. Dan boom, tanggal 1 September 1939, Jerman ngeinvasi Polandia. Inggris dan Prancis langsung nyatain perang. Dan Perang Dunia Kedua resmi dimulai. Periode interwar yang kelihatannya damai ternyata penuh ketegangan yang tersembunyi.
Dendam, kemiskinan, dan kebijaksanaan yang keliru bikin dunia jatuh lagi ke dalam perang yang lebih brutal dari sebelumnya. Nah, menurut kalian, apa pembelajaran yang bisa kita ambil dari masa ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini kalau kalian suka belajar sejarah kayak gini. Makasih udah nonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya.